Selamat siang, pada part 4 ini saya akan menjelaskan tentang metode uji pesawat gigi intraoral dan ekstraoral. Langsung saja, pada PPT ini memiliki beberapa topik bahasan, yaitu ada jumlahnya 6. Yang pertama itu ada tentang latar belakang uji kesesuaian, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada perbandingan perkat nomor 9 tahun 2011 dan peraturan Bapeten nomor 2 tahun 2018. Lalu yang keempat ada peralatan ujinya apa aja. Yang kelima ada metode uji kesesuaian pesawat gigi intraoral. Yang keenam ada metode uji kesesuaian pesawat gigi ekstraoral. Langsung pertama tentang latar belakang pengujian uji kesesuaian ini. Latar belakangnya itu ada 3, yaitu pertama, metode yang digunakan harus tepat. Yang kedua, dosis yang diberikan kepada pasien harus optimum, harus sesuai. Lalu yang ketiga, citra sesuai dan dapat dianalisis. Jadi hasilnya harus sesuai dan bisa dilihat dan bisa dianalisa. Lanjut tentang pendahuluan. Pesawat gigi ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada intraoral dan ekstraoral. Ekstraoral dibagi menjadi 2, ada cefalo dan panoramik. Pesawat intraoral adalah pesawat sinar X yang digunakan untuk pemeriksaan radiografi terhadap kondisi gigi tertentu dengan posisi kaset film pada dalam mulut. Jadi kaset filmnya diletakkan pada dalam mulut. Lalu pesawat gigi ekstraoral adalah pesawat sinar X yang digunakan untuk memeriksa radiografi struktur gigi dan rahang dengan posisi kaset film berada di luar mulut, film atau sensor pada luar mulut. Lalu pada pesawat gigi ekstraoral memiliki 2 jenis. Yang pertama ada cefalo dan panoramik. Langsung pada yang ketiga, tentang perkat nomor 9 tahun 2011 dan perban nomor 2 tahun 2018. Pada intinya memiliki kesimpulan pada pesawat gigi intraoral memiliki perbedaan di bagian dikolimasi. Memiliki tambahan yaitu diagonal atau diameter maksimum ujung aplikator. Lalu pada generator tabung sinar X memiliki tambahan pada akurasi waktu lebih dari 200 milisekon dan linearitas keluaran radiasi. Pada pesawat gigi ekstraoral memiliki perbedaan di bagian kolimasi berkas cahaya dihilangkan. Pada bagian kolimasi berkas sinar X, SSD diganti dengan jarak titik fokus ke posisi mid sagittal pasien. Lalu pada bagian generator dan tabung, sinar X ditambah parameternya, yaitu linearitas keluaran radiasi. Pada bagian panoramik diganti dengan dimensi slit dan dimensi reseptor citra. Lalu pada generator dan tabung sinar X diganti linearitas keluaran radiasi. Yang keempat ada peralatan uji. Peralatan uji untuk melakukan uji kesesuaian ini ada 7 alat. Yang pertama ada X-ray multimeter, detektor dan base unit, pelat timbal ketebalan 3 mm, film radiokromik, survei meter, film CR, pita pengukur, dan waterpass. Selanjutnya ada metode uji kesesuaian pesawat gigi intraoral. Pada kolimasi berkas sinar X yang diukur adalah diameter atau diagonal maksimum berkas sinar X. Yang kedua, diameter atau diagonal maksimum ujung aplikator atau konus. Lalu yang ketiga, ada jarak titik fokus ke kulit pasien atau yang dikenal dengan nama SSD. Lalu pada generator dan tabung sinar X yang diukur ada akurasi tegangan, akurasi waktu lebih dari 200 milisecond, terus reproduksibilitas. Reproduksibilitas ini terdiri dari keluaran radiasi atau output, tegangan puncak kilovolt, waktu penyinaran milisecond. Lalu yang keempat ada kualitas berkas sinar X atau HVL. Lalu ada kebocoran wadah tabung. Lalu pada metode yang keenam, pada metode uji kesesuaian pesawat gigi ekstraoral, pada kolimasi berkas sinar X memiliki ada 2. Untuk jenis yang panoramik, yang diukur adalah kesesuaian dimensi pada berkas sinar X, terus dimensi slit dan dimensi reseptor citra. Pada cefalometrik, kesesuaian dimensi berkas sinar X dengan dimensi reseptor citranya. Lalu yang kedua, jarak titik fokus pada mid sagittal lebih dari 150 cm.
Pada pesawat gigi ekstraoral, di bagian generator dan tabung sinar X yang diukur adalah akurasi tegangan, akurasi waktu untuk cephalometrik. Lalu yang ketiga ada reproduksibilitas, keluaran radiasi output, tegangan puncak, dan waktu penyinaran. Nah, yang keempat kualitas berkas sinar X atau HVL. Yang kelima kebocoran wadah tabung. Sekian presentasi atau penjelasan saya mengenai metode uji pesawat gigi intraoral dan ekstraoral. Selamat siang, terima kasih.